great fucking company or what? I'm not talking about this. I'm Solid. Jordan Belfort. 2000. Halo para pemirsa, halo para rebahanas, bagaimana kabar kalian semua? Dalam keadaan baik-baik kan? Jangan dipikirkan apa yang sudah menjadi beban bagi Anda, cukup dijalani, cukup dinikmati, syukuri apa adanya. Yang sudah pergi jangan dipikirkan, cukup Anda menyimak video ini. Dan pada kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Wolf of Wall Street tahun 2013, dibintangi langsung oleh saudara saya Leonardo DiCaprio. Pastinya ketampanan beliau dan aktingnya beliau tidak usah diragukan lagi, apalagi film ini dibuat berdasarkan kisah nyata sehingga banyak hikmah yang dapat Anda ambil dari kisah hidup ini. Ya wis, gak usah kesuwen karena saya besok ada jadwal pergi ke kota New York nganter kakak Leonardo DiCaprio ke calon 4 istrinya. Newly married and already a money crazy. Kisah ini akan berfokus kepada seorang pemuda yang menikah di usia 20 tahunan yang masih mempunyai ekonomi belum stabil. Namun pria ini mempunyai ambisi yang sangat besar sehingga dia mencoba keberuntungan pergi ke sebuah kota Wall Street, yaitu nama sebuah jalan yang menjadi bursa perdagangan saham. Dia bernama Jordan Belfort. What do? I go to the one place on earth that You are lower than pond scum. Kita perkenalkan orang ini bernama Mark Hanna. Dia adalah dalam senior di bidang saham untuk membimbing Jordan Belfort, yaitu di bidang segala sesuatu, bagaimana bisa mendapatkan uang bermodal kegantangan tutur kata ataupun secoret kertas. Jordan. Sedikit informasi tentang profesi Mark Hanna, yaitu di bidang sebuah saham yang digeluti oleh Jordan Belfort. Ini bagi sebagian teman-teman yang sudah ataupun pernah terjun di dunia Bitcoinan mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman rebahan yang setiap harinya di rumah saja, yang hanya menghabiskan uang dengan bermain slot abajas yang tidak bermanfaat. Permainan ini tidak terlalu familiar di kalangan ini. Menurut Wikipedia, sebuah saham atau broker yaitu adalah seorang yang melakukan transaksi di instrumen finansial di pasar saham seperti agen dari kliennya yang tidak dapat ataupun tidak ingin berdagang untuk dirinya sendiri. Saya secara sederhana yaitu semacam perantara. Misal Anda baru saja kebagian warisan, udah dapat jackpot, ingin mengelola acuan tersebut atau menginvestasikan saham, bingung caranya karena tidak banyak waktu untuk berdagang, pirang saham inilah yang akan membantunya. Hari pertama Jordan bekerja langsung terpakau melihat situasi cuan yang sudah berterbangan di ruangan kantor tersebut, dan hal itu justru membuat Jordan dan tampak lebih bersemangat. Ketika jam istirahat, Mark pun mengingati bagaimana dia bisa menjaga moodnya dan mempertahankan kinerjanya, yaitu dengan menghirup cuan atau ritual anis semacam yel-yel penyemangat. The clients on the Ferris wheel. There it goes. Tak cukup itu, yang diberitahu Mark memperkenalkan Jordan kepada dunia yang belum pernah dicicipi selama ini, yaitu sebuah keindahan dunia malam yang dipenuhi dengan wanita seksi dan minuman Mbak Siti. Ready to make my fortune. Kini saatnya diperlihatkan Jordan yang sudah menjadi pawang pilang saham, yang sudah bisa menghasilkan uang banyak dan sudah andal dari pekerjaan tersebut. Akan tetapi pada tanggal 19 Oktober tahun 1987 terjadilah sebuah saham terbesar mengalami penurunan, sehingga di seluruh kantor tersebut menjadi pengangguran. Within a month, LF Rothschild, an institution. Kita akan diperkenalkan, inilah istrinya Jordan yang bernama Teresa, seorang setia yang selalu menemani Jordan dalam keadaan apapun, dan dia menyarankan untuk menggadaikan apa yang bermanfaat yang ada di rumah untuk menutupi kebutuhan sementara. Akan tetapi Jordan melarang hal itu karena dia optimis, orangnya bersikap tangguh, dia yakin akan mendapatkan pekerjaan baru. Me up and shit me right back out again.
We could pawn my engagement ring if we needed to. Bermodal ketampanan dan pakaian rapi, Jordan pun diterima di sebuah perusahaan kecil-kecilan yang karyawannya pun tidak meyakinkan, di mana dengan pengetahuan teknik modulnya dengan kesaktian congornya langsung mendapatkan sekitar 2.000 US$ atau sekitar 28 juta rupiah di hari awal dia bekerja. Dan itu cukup membuat orang yang ada di sana menjadi terkagum-kagum. Clients to judge me on my winners. I asked them to judge me. And welcome to the Investors Center. Alhasil hanya sekitar 2 bulan Jordan pun berhasil membeli sebuah mobil mewah keluaran terbaru, di mana hal itu membuat mencolok menarik perhatian orang tidak terkecuali termasuk pria yang berkacamata ini. Jordan's furniture. Dia bernama Doni, seorang karyawan toko bayi, namun pria ini tetangga yang satu apartemen dengan Jordan. Namun saat dia melihat Jordan begitu sangat mudahnya mendapatkan mobil itu, Doni ini terheran-heran bagaimana bisa mendapatkan uang dalam waktu yang sangat singkat. I tell you what. Hey, everything's fine. Hey, listen, I quit. Dan Anda sangat terkejut bahwasanya Doni ini ingin keluar dari pekerjaan tersebut setelah Jordan bersedia untuk mengajarinya. Dan Doni ingin bekerja untuknya. Sebagai rasa terima kasih, Doni pun memberikan sebuah hadiah, sebuah bubuk kopi yang membuat Jordan menjadi ketagihan dengan barang haram tersebut. Singkat cerita, Jordan pun keluar dari perusahaan tersebut dan memutuskan yaitu membuat sebuah perusahaan sendiri, yaitu dengan menyewa sebuah garasi kecil. Lantas dia merekrut beberapa karyawan pengedar ataupun sales kulkas yang tidak lulus sekolah. Israel. Smartest of the head took 5 years to finish. The bunch was Nikki Koskov. Untuk mendapatkan klien dengan mengandalkan sebuah telepon dari pilang saham tersebut, kalau tidak salah yaitu mendata sebuah nomor telepon untuk mereka hubungi, dan diajak berinvestasi dengan mengandalkan sebuah kata-kata yang meyakinkan agar terlihat berpendidikan kepada klien untuk menginvestasikan uangnya, yaitu secara logika jika merasa terkesan ragu dan tidak meyakinkan, siapa yang mau berinvestasi, apalagi mereka hanya orang berandalan yang sama sekali tidak memakan bangku sekolah. Sailed over on the Mayflower and chiseled at our very founders. Lantas apa yang dilakukan Jordan agar mereka terlihat dan terdengar seperti orang sarjana dengan kemampuan berbicara dan jiwa motivator yang dimilikinya? Jordan secara otodidak mengajari semua hal yang diketahui biar menjadi motivasi, daripada berandalan tersebut nampak seperti orang berpendidikan. So, what do you say? You mean to talk to the fucking wives or the fucking tooth fairy? Point is, doesn't matter is that they don't trust you guys. Why should they trust? Satu hal yang menarik, saham yang dimiliki Jordan namun kenyataan bukan perusahaan besar ataupun menguntungkan, melainkan saham kecil-kecilan yang prospeknya yang kurang baik. Ya, tidak jauh dari penipuan. Tapi dengan bahasa dan keyakinan dan tutur kata yang menarik, Jordan dan kawan-kawan membuat perusahaan itu menjadi menguntungkan. Sehingga banyak sekali yang tertarik dan tergoda untuk menginvestasikan uangnya tersebut. I finally found a broker on Wall Street that you can trust. Benchmark for future business, Kevin. You feel comfortable? Dalam waktu singkat, perusahaan yang diberi nama Starten of Men begitu sangat berkembang dan memiliki banyak karyawan, sehingga sekarang Jordan menyewa sebuah perusahaan atau kantor sungguhan yang sudah memiliki karyawan siap tempur dan akan ingin membeli sebuah apartemen untuk istrinya dan karyawannya. Celebrate with our weekly act of debauchery. Dengan uang yang berlebihan yang seharusnya disisihkan untuk bersedekah, Jordan pun mengadakan sebuah pesta mewah di pinggir pantai, di mana di situ ada wanita cantik, sahabat dari salah satu karyawannya. Pasti artis ini tidak akan asing lagi bagi kalian, Margot Robbie yang menjadi Harley Quinn di film Suicide Squad, yaitu bernama Naomi. I'm Hildy. Nice to meet you. Hi, Jordan Teresa. Hi, buddy. Nice to meet you. Dan seperti biasa yang sering dikatakan oleh orang, tiga hal hancurnya manusia yakni harta tahta wanita. Jordan pun memulai tergoyah imannya dengan diam-diam meminta nomor WhatsApp-nya Naomi dan menemui secara diam-diam di restoran dan dilanjutkan mengantarkan ke rumahnya. Pasti kalian sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, yaitu pengenceritaan.
Semenjak di saat itu Jordan mulai chattingan, WhatsAppan, teleponan, PCS yang membuat hubungan mereka semakin lengket seperti permen karet sehingga membuat mereka terlalu jauh dan akhirnya mereka kepergok oleh istrinya Jordan yang langsung ditelak 3 di hadapan Jordan. 3 days later, I filed for. Do you love her? Tak ingin ambil pusing, Jordan pun menyetujui perceraian tersebut dan Jordan memutuskan tinggal di atas apartemen mewah dengan Naomi dan tidak berselang lama Jordan pun melamar Naomi dan berjanji akan selalu setia menemani sampai akhir tua seperti janji-janji manis. Tapi sebelum itu Jordan memutuskan dan mengadakan sebuah pesta di Las Vegas dan menghabiskan 20 juta $, yang mengundang ribuan dan ratusan karyawan. Pesta tersebut membuat mereka gila dengan menghambur-hamburkan uang. Jordan pun dan Naomi resmi sudah menjadi suami istri, di mana saat pesta sedang berlangsung Naomi pun langsung memperkenalkan Bibi Emma. Ini bebengok tuanya, di mana Bibi Emma ini akan menjadi salah satu bibit penting dari sebuah alur cerita film lewat KKN ini. 18 kemudian kita tidak akan menyangka betapa banyak uangnya. Apapun yang diinginkan oleh Jordan di dunia ini bisa dipenuhi. Harta banyak, istri cantik, wanita di mana-mana, kesenangan di mana melimpah, namun ibadahnya kurang dan kurang bersyukur. Jordan ini sangat istimewa sekali karena kebiasaannya yang tidak bisa dipungkiri lagi yaitu bermain wanita. Jordan pun sering melewati cekcok dengan Naomi di pagi hari yang membuat rutinitas setiap pagi harinya sebelum berperan jadi bos di kantornya. This ability, this gift. Tell you why Steve here is so absolute. Tapi di balik kebiasaan buruknya, Jordan memiliki kebiasaan yang positif, yakni kemampuan public speaking yang sangat baik, di mana di saat dia berbicara semua menjadi terdiam dan fokus mendengarkannya. Bahkan banyak dari mereka langsung terlihat bersemangat dan termotivasi dengan semua kata-kata manisnya. You be ferocious. Choke on it. Till they choke on it. Kesuksesan seseorang pasti tidak luput dari perhatian orang lain, termasuk dari salah satu yaitu agen FBI yang bernama Denham ini. Orangnya beliau pun mencurigai perusahaan yang ditekuni oleh Jordan. Ada sesuatu yang janggal di perusahaan Jordan yang perlu Anda pahami, bahwa memang dari awal Jordan menawari saham yang tidak jelas kepada klien. Lantas uang tersebut secara logika di mana dia memiliki harta sebanyak ini jika dengan tidak cara ilegal. Jordan pun pergi yaitu ke kota Swiss. Dia menemui seorang pengelola bank yang bernama Gian. Jordan menemui Gian untuk menyimpan semua uangnya di sebuah bank di Swiss, karena dengan kedatangannya Denham membuat Jordan sadar bahwa jika dia menyimpan semua uangnya di bank Amerika, tentu semua hal itu akan menjadi barang bukti bisa saja ditemukan oleh Denham, agen FBI. Jika semua perilakunya ketahuan, maka semua hartanya dan uangnya akan disita dan dinyatakan bersalah. Fucking rat hole. But a US rat hole would Yes. He's telling me. Untuk mengurangi kecurigaan, Jordan pun memanfaatkan Bibi Emma agar dia bisa membantunya untuk membuat rekening di kota Swiss. Jika semua sudah beres, maka tinggal satu permasalahan lagi, yaitu bagaimana Jordan bisa membawa uang itu semua ke kota Swiss. Jordan pun lagi-lagi menemui sahabatnya Brent yang tinggal di Swiss. Tentu saja Brent ini bisa membawa uang ke Swiss. Jordan pun berniat untuk menempelkan uang itu di seluruh tubuh istrinya Brent. Setelah dipikir lagi, itu sebuah ide yang buruk. Setelah beberapa perdebatan, akhirnya istrinya Brent bersetuju, yaitu dengan membawa uang dalam koper besar. Dengan cara itu terbukti berhasil. Like 4 bags of it. Suatu hari ketika Donnie juga ingin menyimpan semua uangnya di Swiss, dia pun ketemuan dengan Brent untuk menitipkan uang tersebut kepada istrinya. Akan tetapi hal itu akan menjadi musibah karena Donnie datang saat dia teler. Saat itulah polisi datang dan akhirnya membuat Brent harus dimasukkan ke penjara. Goblok si Donnie ini mah.
Karena takut Jordan mengetahui tentang masalah ini, Donnie membenjokkan Jordan, yaitu dengan memberi obat penenang. Disadari oleh Donnie, Jordan kecanduan dengan obat penenang saat dia siap-siap menelan satu obat, akan tetapi karena belum bereaksi juga mereka pun menambah dosisnya sampai ada telepon pengacara Jordan membawa ada sesuatu yang sangat janggal yang dia ingin sampaikan, akan tetapi Jordan itu menelpon di telepon umum. Sampai di telepon umum, pengacara pun menyampaikan bahwa telepon rubahnya deteksi oleh dengan FBI sehingga Jordan menggunakan telepon umum agar lebih waspada agar perusahaannya tidak terbongkar. Shopping mall? Yeah. He was with Donnie. He was supposed to deliver in jail for what he do? Satu lagi kabar buruk adalah si pengacara baru mendapatkan sebuah kabar jika si Brank telah ditangkap polisi saat memegang uang koper berisi uang di tengah jalan. Saat itulah Jordan sadar bahwa biang keroknya yang telah membuat Brank tertangkap, yaitu pula lah obat mulai beraksi yang membuat Jordan lantas membuat Taylor sangat parah. Beruntung Jordan sampai di rumah dengan selamat sampai tidak tergores sedikit di mobil sport mewahnya. Namun rasa kesalnya kepada Donnie membuat Jordan ingin menghajarnya, akan tetapi mereka sudah teler parah. Akhirnya perkelahian pun seperti orang gila yang konyol. Tak lamalah muncul kedua aparat untuk membawa Jordan ke kantor polisi. Setelah menimbulkan kerusuhan di jalan, ternyata di perjalanan sampai di rumah tidak mulus. Akan tetapi tidak seperti dugaan saya sebelumnya. Maybe I hadn't made it home okay. Dengan uang yang dimilikinya, Jordan menyewa 2 pengacara sekaligus agar masalah ini tidak berkepanjangan. Dia juga menyuap beberapa petugas agar Brank bisa keluar saat itu juga. Untuk menyambut kebebasannya, Brank, Jordan pun mengadakan sebuah pesta di atas kapal pesiarnya, di mana dia membayar semua kerugian yang telah Donnie perbuat dan memberikan bonus uang cuma-cuma agar terus royal kepadanya. Singkat cerita, saat Jordan dan Donnie sama keluarganya liburan di Italia, Naomi pun mendapatkan kabar bahwa Baby Emma telah meninggal sehingga membuat Jordan panik. Namun Jan menelponnya bahwa Baby Emma telah membuat surat wasiat berupa pengalihan pemilikannya setelah dirinya meninggal. Akan tetapi masalahnya sekarang adalah Jordan harus cepat-cepat pergi ke kota Swiss untuk menandatangani surat tersebut, karena tidak Jordan akan kehilangan uang yang ada di Swiss. Monaco? Now? Yes, babe, we're going to Monaco. Alhasil Jordan pun memaksa kaptennya untuk pergi ke Swiss saat itu juga, di mana kapal mereka di pertengahan diterjang badai besar yang sedang melanda hingga kapal mereka pun hancur. Tapi beruntung mereka selamat berkat tim SAR yang segera datang untuk menolongnya. Jordan pun kembali ke aktivitasnya dan sekarang sedang syuting di komersial semacam layanan seminar motivasi. Di saat itulah Denham dan pasukannya muncul untuk menangkapnya kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan dia dan si Donnie. Namun kasus ini lagi dalam penyelidikan. Jordan pun masih boleh untuk pulang ke rumah, akan tetapi harus memakai alat pelacak nantinya. Naomi sendiri baru mendapatkan kabar dari pengacaranya bahwa jika Jordan dinyatakan bersalah maka dia akan dipenjara selama 20 tahun lebih. Lantas Naomi pun meminta cerai kepada Jordan serta akan membawa anaknya bersamanya. Membuat Jordan menjadi emosi, lantas dia menampar Naomi untuk pertama kalinya lalu menyobek sofa untuk pelampiasannya, kemudian pergi ke kamar anaknya untuk membawa pergi dari sana. Pengacaranya memberi sebuah penawaran untuk mengatakan siapa yang terlibat dalam bisnis, yaitu tentu, dan menyebut semua nama kecuali Donnie, sahabat baiknya. Ini sudah dianggap sahabatnya sendiri dan sebagai imbalan atas kerjasamanya Jordan pun hanya divonis 3 tahun di penjara
Semua uang dan aset tentu saja akan disita untuk pengganti atas korban. Like my pops Mad Max had said. Waktu pun sangat berlalu cepat. Jordan yang sedang berada di penjara karena di sana dia memang menikmati hidupnya tanpa ada beban pikiran yang sebelumnya yang selama ini dia rasakan. Bahkan Jordan pun mengaku sudah lupa pernah kaya. Dan akhirnya menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa kekayaan bukanlah sumber kebahagiaan, akan tetapi bukan tidak butuh menjadi orang kaya. Tetapi penting itu bagaimana Anda bisa memanfaatkan kekayaan tersebut. Pelebotan ngomongnya. Setelah keluar dari penjara, Jordan pun menjadi seorang sales tailor karena dengan kemampuan public speakingnya dan pengalamannya berjualan, tentu Jordan bisa memanfaatkan keahliannya itu untuk menjadi hal yang positif. Dan cerita dalam film ini diambil dari kisah nyata seorang Jordan Belfort yang diceritakan sendiri dilewati perjalanan hidupnya oleh Jordan Belfort.